Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Gimana kabar Bang Udi? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini anak ada sedikit nanya dengan Ustaz tentang sebagian di kalangan masyarakat yang di malam 27 Sya'ban itu mereka mengadakan baca Yasin di musola dan masjid-masjid. Ya. Apakah itu ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Tentang masalah yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang memperbanyak ibadah beliau di bulan Sya'ban. Kemudian menghidupkan bulan Sya'ban ini dengan berbagai macam ibadah. Dan yang dikabarkan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW ini banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini dikenal oleh para sahabat ketika itu adalah bulan yang diapit oleh dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Adapun Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban itu adalah melebihi giatnya mereka beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Jadi di bulan Sya'ban ini memang kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Nah, terutama seperti memperbanyak ibadah puasa sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Kemudian juga bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ditampakkan amal-amal atau dinaikkan amal-amal ini kepada Allah SWT. Ya, karena Nabi SAW beliau menyebutkan dzaka syahrun yaghfilu anhu an-nas, yaitu itu adalah bulan yang lalai manusia yaitu di dalamnya. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yurfa'u fihi al-a'mal, yakni diangkat amal-amal di dalamnya, yaitu diperlihatkan kepada Allah SWT. Dan Nabi SAW menyebutkan wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka bahwa jika puasaku atau amalan-amalanku diangkat oleh Allah SWT sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Nah, itu fenomena pertama tentang bulan Sya'ban, karena dia bulan yang penuh dengan keistimewaan juga, yaitu Nabi SAW menghidupkan bulan Sya'ban itu dengan berbagai macam ibadah. Dan kemudian adapun mengkhususkan sebuah malam di bulan Sya'ban ini, seperti ada orang yang mengkhususkan nisfu Sya'ban ataupun 27 Sya'ban, yang mana mereka mengkhususkan nisfu Sya'ban itu untuk berpuasa, untuk melaksanakan sholat, ya, kemudian 27 Sya'ban itu untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Maka ini tentu tidak ada dalil yang kuat dari Nabi SAW. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang ibadah khusus di nisfu Sya'ban itu, maka ini kebanyakan adalah hadis yang dhaif. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa bulan Sya'ban kapan saja, baik di awalnya, di tengahnya ataupun di akhirnya, maka dianjurkan kita untuk berbanyak amalan-amalan. Kenapa? Karena mengkhususkan sebuah ibadah di satu waktu di bulan Sya'ban ini, jika tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, maka ini termasuk perbuatan muhdats, yaitu mengada-ngadakan sesuatu dalam agama. Maka ini tidak dibolehkan. Jadi ketika ada orang melakukan ritual yasinan, tahlilan, ataupun dia memunajatkan doa, solat rame-rame di masjid di malam 27 Sya'ban, sebagaimana sebahagian kaum muslimin melakukannya, maka ini tidak ada contoh. Dan Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Nah, demikian juga Nabi SAW mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawarad, barang siapa yang mengada-adakan sebuah urusan agama yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka dia tertolak. Oleh sebab itu, ketika kita melaksanakan ibadah, maka kita lihat dulu dalilnya, dasarnya. Adakah Nabi SAW, adakah para sahabat radhiyallahu anhum ataupun para ulama yang mengkhususkan malam 27 Sya'ban itu untuk melaksanakan berbagai macam ritual ibadah. Kalau tidak, maka ya tentu kita tidak menginginkannya dan juga tidak ingin melakukannya, karena takut kita nanti amalan kita itu tertolak oleh Allah
Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jadi intinya memang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fiik. Bisa jadi pencerahan bagi ana dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan insyaallah taala.